Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai deret dan juga uji integral deret. Nah, apa itu deret? Deret bisa kita artikan sebagai penjumlahan dari suku-suku suatu barisan. Atau bisa kita tulis A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 tambah seterusnya. Atau bisa kita tulis dia dalam notasi sigma, yaitu sigma AN untuk N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga. Nah, sekarang kalau kita punya deret, maka kita bisa menghitung jumlah parsialnya, yaitu Sn sama dengan A1 tambah A2 sampai dengan tambah AN. Nah, kalau kita punya deret, maka kita mempunyai barisan dari jumlah parsial. Nah, contohnya di sini ada deret yaitu 1 tambah setengah tambah 1/3 tambah 1/4 sampai dengan tambah 1/n tambah seterusnya. Nah, di sini S1 itu sama dengan 1, kemudian S2 itu sama dengan 1 ditambah 1/2, dan untuk S3 itu sama dengan 1 tambah 1/2 tambah 1/3, dan seterusnya. Nah, sekarang kita temukan bentuk umumnya. Itu bisa kita tulis bentuk umumnya Sn sama dengan A1 tambah A2 tambah A3 sampai dengan tambah AN sama dengan sigma AI untuk I sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, sekarang bisa kita lihat jumlah parsial ini membentuk urutan yang baru, yang mana mungkin saja dia memiliki limit ataupun tidak. Nah, jika limit N menuju tak hingga Sn-nya konvergen ataupun mempunyai nilai, kita sebut S, maka itu kita sebut dia sebagai jumlah dari deret tak hingga. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai deret tak hingga. Jadi kalau kita membicarakan deret tak hingga, itu akan muncul dua istilah. Yang pertama konvergen dan yang kedua divergen. Nah, apa bedanya konvergen dan divergen? Jadi kalau konvergen pada deret tak hingga itu bisa kita artikan sebagai rangkaian bilangan atau yang biasa kita sebut dengan barisan, yang mana barisannya itu jika kita jumlahkan mempunyai nilai. Sedangkan kalau dia divergen, rangkaian bilangan atau barisan tidak mempunyai jumlah tertentu atau tak hingga. Jadi kalau dia konvergen, deretnya itu bernilai, sedangkan kalau dia divergen, deretnya itu tak hingga. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai deret geometri tak hingga. Bentuk umumnya yaitu sigma AR pangkat N kurang 1 untuk N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga, sama dengan A ditambah AR ditambah AR kuadrat sampai dengan seterusnya. Nah, rumus untuk Sn itu apa? Untuk deret geometri, rumus Sn adalah A dikali 1 kurang R pangkat N bagi 1 kurang R, di mana R-nya itu lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari min 1. Atau bisa kita bilang mutlak R-nya itu lebih kecil dari 1. Maka Sn sama dengan, bisa kita ubah bentuknya menjadi A per 1 dikurang R dikurang AR pangkat N per 1 kurang R. Nah, kalau kita mencari deret geometri tak hingganya, berarti S tak hingga sama dengan A per 1 kurang R dikurang A dikali 0 per 1 kurang R. Nah, mengapa di sini jadi 0? Tadi kan
rasionya itu lebih besar dari min 1 dan lebih kecil dari 1. Kita ambil saja contohnya rasionya adalah setengah. Jadi kalau rasionya setengah itu kita pakatkan dia dengan tak hingga. Maka contohnya di sini setengah dikali dengan setengah dikali lagi dengan setengah. Ini hasilnya 0,5, kemudian dikalikan setengah jadi 0,25, kemudian kalau dikalikan lagi dengan setengah hasilnya 0,125. Artinya dia akan semakin mendekati 0. Itu sebabnya kalau pecahan lebih kecil dari 1 dipangkatkan tak hingga, maka nilainya akan menjadi 0. Jadi di sini kita dapat untuk S tak hingganya sama dengan A per 1 kurang R. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh soal yaitu deret geometri 1 ditambah setengah tambah 1/4 ditambah seterusnya. Kita disuruh menentukan deret tak hingganya. A-nya sama dengan 1, kemudian rasionya sama dengan setengah. Nah, karena kita sudah tahu bahwa rasionya itu setengah, yang artinya setengah itu kan kecil dari 1 dan lebih besar dari min 1, maka kita tinggal memasukkan ke rumus deret geometri tak hingga tadi, yaitu A per 1 kurang R. A-nya 1 per 1 dikurang rasionya setengah, sama dengan 1 per setengah, sama dengan 2. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai deret geometri tak hingga yang konvergen. Lalu bagaimana dengan deret geometri tak hingga yang divergen? Kalau dia deret geometri tak hingga yang divergen, itu terjadi ketika rasionya lebih besar sama dengan 1 atau rasionya lebih kecil sama dengan min 1. Atau bisa kita sebut mutlak R-nya itu lebih besar sama dengan 1. Yang mana hasil deretnya ini adalah tak hingga. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai deret geometri tak hingga. Lalu bagaimana dengan deret aritmatika tak hingga? Atau mungkin banyak di antara kita yang bertanya, kenapa pada deret tak hingga hanya dibahas atau lebih identik ke deret geometri? Sedangkan pada deret aritmatika yang tak hingga tidak dibahas lebih dalam lagi. Nah, jawabannya adalah ketika dia deret aritmatika, itu sudah pasti dia divergen. Kenapa sudah pasti divergen? Karena hanya ada 2 kemungkinan. Yang pertama, ketika bedanya lebih besar dari 0, dan yang kedua, ketika bedanya lebih kecil dari 0. Nah, ketika bedanya lebih besar dari 0, maka deret tak hingganya akan menghasilkan positif tak hingga. Sedangkan ketika bedanya lebih kecil dari 0, maka deret tak hingganya akan menghasilkan min tak hingga. Nah, jadi hal inilah yang menyebabkan kenapa pada deret tak hingga, deret aritmatika itu jarang dibahas. Berbeda dengan deret geometri tak hingga. Karena kalau dia pada deret geometri tak hingga, maka akan ada kemungkinan hasil deretnya itu konvergen ataupun bernilai. Nah, selanjutnya akan kita bahas teorema untuk deret tak hingga. Untuk teoremanya, jika deret tak hingga sigma AN untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen, maka limit AN untuk N menuju tak hingga sama dengan 0. Nah, untuk pembuktiannya, Sn sama dengan A1 tambah A2 tambah seterusnya sampai dengan tambah N. Dan kemudian AN itu adalah Sn dikurangi Sn kurang 1. Nah, jika deretnya konvergen, maka barisan Sn-nya juga konvergen. Nah, selanjutnya kita coba dia ke limitnya, yaitu limit AN N menuju tak hingga sama dengan limit Sn N menuju tak hingga dikurangi limit Sn kurang 1 N menuju tak hingga. Sesuai dengan yang ini tadi, AN sama dengan Sn dikurangi Sn kurang 1. Nah, tadi kan deretnya itu
konvergen, mempunyai nilai. Jadi kita tuliskan saja dia S. Kemudian Sn kurang satunya juga konvergen. Maka jadinya S kurang S yaitu sama dengan 0. Sehingga terbukti kalau misalnya dia deret tak hingga AN untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen, maka limit AN N menuju tak hingganya sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita lanjut pembahasan kita yaitu mengenai uji integral. Nah, di sini terdapat teorema misalkan fx kontinu, non-negatif, dan monoton turun pada selang 1 sampai tak hingga, dan misalkan pula fk sama dengan ak untuk setiap k bulat positif, maka integral tak wajar fx dx 1 sampai tak hingga dan deret ak untuk k sama dengan 1 sampai tak hingga, keduanya konvergen atau keduanya bisa divergen. Nah, maksudnya adalah ketika integral tak wajarnya konvergen, maka deretnya juga konvergen. Begitu pula dengan sebaliknya. Ketika integral tak wajarnya divergen, maka deretnya juga divergen. Nah, di sini kita bekerja dengan fungsi fx kontinu, non-negatif, dan monoton turun pada selang 1 sampai tak hingga. Nah, kemudian misalkan si ak ini adalah nilai dari fungsi f pada setiap bilangan bulat k positif. Nah, kalau si f-nya tadi memenuhi semua syarat ini, yaitu kontinu, non-negatif, dan monoton turun pada selang 1 sampai tak hingga, maka si integral tak wajar dan deret tadi akan bersama-sama konvergen atau divergen. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menunjukkan kekonvergenan atau kedivergenan deret. Nah, sebagai contoh, di sini kita disuruh menentukan apakah deret 1 per n kuadrat ditambah 1 itu merupakan deret yang konvergen atau divergen. Nah, untuk penyelesaiannya, fungsi fx itu sama dengan 1 per x kuadrat tambah 1. Kontinu, positif, dan turun pada selang 1 sampai tak hingga. Sehingga kita gunakan uji integral. Nah, integral 1 per x kuadrat tambah 1 untuk 1 sampai tak hingga sama dengan limit t menuju tak hingga integral 1 per x kuadrat tambah 1 dx 1 sampai t itu sama dengan limit t menuju tak hingga tan pangkat min 1 x dari 1 sampai t sama dengan limit t menuju tak hingga tan pangkat min 1 t dikurangi v per 4 sama dengan v per 2 kurang v per 4 sama dengan v per 4. Nah, jadi kita dapatkan integral 1 per x kuadrat tambah 1 dx dari 1 sampai tak hingga itu merupakan integral yang konvergen. Nah, karena dia konvergen, maka menurut uji integral, deret dari 1 per n kuadrat tambah 1 juga konvergen. Nah, sekian penjelasan saya mengenai deret dan juga uji integral deret. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa dimengerti oleh teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini. Terima kasih.